Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu 5 Juli 2025, hari libur, hari weekend di mana saudara bisa spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, teman-teman yang saudara dekat dan percaya. Dan saya bersyukur juga masih berada di New Zealand, dan hari ini saya kembali dari New Zealand dan berada di Sydney kembali. Puji Tuhan, Tuhan melimpahkan kasih setia dan perlindungannya selama kami berada di New Zealand, melihat kebesaran Tuhan, melihat penciptaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Walaupun sangat dingin, tetapi kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Dan saudara, izinkan saya kembali menyampaikan renungan malam pada malam hari ini sebelum saudara tidur, sehingga kita sama-sama dikuatkan, diteguhkan, makin menjadi pribadi yang baik di dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kita masih belajar mengenai kemurahan hati, yaitu kemurahan Tuhan terlebih dahulu yang perlu kita mengerti. Dan hari ini kita belajar dengan judul kemurahan Tuhan berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit dan menahan-nahan berkat-Nya. Tuhan itu tidak pernah menahan-nahan kasih setia dan rahmat-Nya serta kemurahan hati-Nya. Ia melimpahkan berkat yang begitu besar dalam hidup kita sehingga kita bisa menikmati hidup yang baik di dalam Dia. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita, Yesaya 63 ayat 7 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kalau saudara bisa menyimpulkan ayat ini menggambarkan kasih karunia dan belas kasihan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, saudara. Kita tahu bahwa Yesaya itu menulis untuk orang-orang Yehuda dan Yerusalem pada saat pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hezekia. Dan Yesaya memperingatkan kerajaan Yehuda dan penduduk Yerusalem agar mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan karena penyembahan berhala dan banyak hal-hal yang menyimpang yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, Yesaya berdoa, melakukan doa syafaat, petisi kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa orang Israel yang sudah begitu banyak dalam ketegar-tengkukan mereka sehingga mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Dalam ayat ini, Yesaya mengingatkan umat Tuhan agar mengingat kemurahan hati Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih sayangnya yang besar yang seharusnya memimpin mereka kepada pertobatan. Dan kita tahu akhirnya mereka harus dibuang ke Babilonia sebagai bentuk disiplin dari Tuhan. Kalau kita seringkali menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan disiplin kepada kita. Dan disiplin itu bisa sangat menyakitkan. Namun poin yang saya mau tekankan dalam renungan malam hari ini adalah sadarilah bahwa kita tidak akan pernah kekurangan akan kemurahan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang selalu memberkati, ya Tuhan juga yang selalu menyertai, ya Tuhan juga yang akan membela kita hari demi hari, siang dan malam, ya Tuhan yang tidak pernah menjauh dari kita. Sadarilah bahwa kemurahan Tuhan itu berlimpah-limpah. Ia tidak akan pernah kekurangan kasih sayang. Dia akan selalu punya waktu, punya tenaga, punya kapasitas, punya kemampuan untuk menolong kita anak-anaknya. Bila Ia yang sudah melimpahkan kasih setianya kepada umat Israel yang demikian tegar tengkuk dan selalu saja memberontak, masakan Ia tidak sanggup menolong kita?
Kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kita ini adalah biji mata Tuhan yang Ia tidak akan pernah tinggalkan. Karena itu malam hari ini sebelum saudara tidur, mari tidur dalam kepercayaan diri. Mari tidur dengan keyakinan yang teguh bahwa kemurahan Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ia sanggup menolong, memberkati, melindungi, dan menjaga kita senantiasa. Haleluya, kiranya kita bisa beristirahat dengan baik sepanjang malam, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.